Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadani siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin wassiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara sekalian, ikhwan wa akhwatu fillah, pada kesempatan ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah membimbing kita. Allah telah mendidik kita. Allah telah mengantarkan kepada kita kepada satu titik yang dari kegelapan menuju terang benderang, yaitu cahaya Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan tabi'in. Sahabat Qur'anu Hayatun yang saya cintai, pada kesempatan ini kita akan membahas tahtasu bi ahkami mar'ah, yaitu hukum-hukum seputar wanita yang kemungkinan masih banyak belum diketahui, yaitu hukum-hukum seputar dari ketika air ketuban pecah, apakah air ketuban itu najis atau tidak. Kemudian apakah dia melakukan sholat, melaksanakan sholat atau tidak. Yang pertama. Yang kedua, nanti insya Allah kita kemudian juga membahas berkenaan dengan ketika wanita keguguran. Bagaimana wanita keguguran? Apakah dia melaksanakan sholat atau tidak? Kemudian bagaimana perlakuan terhadap janin yang sudah berbentuk. Ikhwan fiddin wa akhwatu fillah rahimakumullah. Ini kita tujukan kepada para ummahat, kepada ibu-ibu dan kepada calon ibu-ibu, karena ini adalah sesuatu yang cukup penting, sesuatu yang cukup urgen di dalam memahami Islam dan melaksanakannya. Kenapa? Karena ini adalah merupakan satu ibadah yang penting, ibadah yang menuju kepada benar atau tidak, sah atau tidak, maka perlu kita ketahui. Pertanyaannya, apakah air ketuban itu najis? Memang ada beberapa perbedaan di antara para ulama. Pendapat yang satu mengatakan bahwa air ketuban digolongkan oleh para ulama termasuk yang najis, yang wajib dibersihkan apabila mengenai badan atau pakaian. Kenapa? Karena air ini sama dengan darah nifas, sama dari sisi sebab dan tempat keluarnya. Ini adalah pendapat daripada madhab Maliki atau Malikiyah. Lah, bagaimana ketika kemudian ketuban yang keluar, artinya ketuban yang keluar atau ketuban pecah tatkala sebelum terjadi wiladah, sebelum adanya kelahiran. Sebelum terjadinya kelahiran. Karena ketika terjadi kelahiran itu namanya nanti darah nifas. Tetapi ketika sebelum ketuban pecah, sebelum terjadi kelahiran, ya ketuban ini, maka satu yang pertama adalah dihukumi adalah sebagai hal yang najis. Yang pertama. Yang kedua, membutuhkan sebuah konsekuensi hukum. Apa konsekuensi hukumnya ketika keluar ketuban? Maka konsekuensinya tidak menghalangi seseorang
untuk melaksanakan sholat atau puasa karena tidak termasuk nifas. Yang kedua, konsekuensinya atau hukumnya bahwa ketuban hukumnya najis sehingga wajib dicuci jika hendak melaksanakan sholat. Sekali lagi, sahabat Qur'anu hayatun, itulah hukum berkenaan dengan ketuban pecah. Yang pertama, ketuban itu najis, maka wajib dicuci pakaiannya jika hendak sholat. Yang kedua adalah ketuban ini tidak menghalangi seseorang untuk sholat atau puasa, ya, karena tidak termasuk nifas. Sebagian ulama menganggap bahwa itu adalah seperti istihadah. Itu adalah berbicara berkenaan dengan ketuban yang pecah. Jadi ikhwan wa akhwatu fillah rahimakumullah, ibu-ibu dan calon ibu-ibu, berbicara berkenaan dengan hukum-hukum yang ada di dalam seputar wanita, maka kita betul-betul untuk memperhatikan dengan benar. Karena masih banyak hal yang perlu kita pelajari, banyak hal yang masih perlu kita pahami, yang selama ini di masyarakat umum hal-hal yang berkenaan seputar hukum-hukum tentang kewanitaan masih banyak belum dipahami. Belum ketika bicara dengan haid, belum berbicara ketika dengan istihadah, belum bicara dengan nifas. Kapan dia haid itu, kapan dia harus melakukan? Apakah ketika haid itu berhenti sehari 2 hari, apakah dia sholat atau tidak? Kemudian kapan lamanya dia harus haid? Ini masih banyak hukum yang kita pelajari. Kapan dia istihadah? Ini juga masih banyak kaum muslimin secara umum, ibu-ibu awam yang belum mengetahui. Maka ikhwan wa akhwatu fillah, ibu-ibu dan calon ibu-ibu, ini sangat penting diketahui. Salah satunya adalah bagaimana kita memahami berkenaan dengan janin, berkenaan dengan ketika ketuban itu pecah, ya. Jadi ketika ketuban itu pecah, maka sekali lagi kita sampaikan bahwa ketika ketuban pecah, satu, ketuban itu adalah najis, ya, ketuban itu najis yang konsekuensinya mewajibkan untuk dicuci pakaiannya. Kemudian yang kedua, tidak menghalangi seseorang untuk melakukan sholat atau puasa, karena itu tidak dihukumi sebagaimana hukum nifas, ya, tetapi sebagian ulama menganggap bahwa itu adalah istihadah. Demikian yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan ketuban pecah, dan semoga bermanfaat kepada pribadi kami dan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya kepada para wanita, kepada ibu-ibu dan calon ibu-ibu yang ini berkenaan menimpa langsung kepada ibu-ibu dan calon ibu-ibu. Akhir kata saya ucapkan sekalian, sekian, dan kita akhiri. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.